Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Kegiatan ini merupakan bagian dari perdagangan internasional yang lebih luas, yaitu mencakup semua transaksi ekonomi yang dilakukan lintas batas negara. Prinsip-prinsip perdagangan internasional atau jual beli internasional. Yang pertama, ada kesepakatan dan konsensus. Seperti halnya kontrak domestik, jual beli internasional atau perdagangan internasional didasarkan pada kesepakatan antara para pihak mengenai barang, harga, dan syarat pembayaran. Yang kedua, ada kepastian hukum. Adanya perjanjian yang mengikat secara hukum yang ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa. 3. Ada keamanan transaksi. Penggunaan instrumen pembayaran yang aman seperti letter of credit untuk mengurangi risiko pembayaran dalam transaksi internasional. Yang keempat, ada transparansi dan keadilan. Memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai barang, termasuk kualitas dan kuantitas, diungkapkan dengan jelas dan adil. Selanjutnya ada elemen penting dalam jual beli internasional atau perdagangan internasional. Yang pertama, kontrak jual beli internasional atau perdagangan internasional. Pengertian, kontrak yang mengatur persyaratan jual beli antara pembeli dan penjual dari negara yang berbeda. Unsurnya meliputi deskripsi barang, harga, syarat, pembayaran, pengiriman, dan ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak. Konvensi PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau CISG sering digunakan untuk mengatur kontrak ini. Selanjutnya ada metode pembayaran. Letter of credit atau L or C yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada penjual asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Advance payment atau pembayaran dilakukan di muka sebelum barang dikirim. Selanjutnya ada open account atau pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli seperti COD. Selanjutnya ada pengiriman dan distribusi. Income terms, International Commercial Terms yang diterbitkan oleh ICC digunakan untuk menentukan tanggung jawab pengiriman antara penjual dan pembeli. Dokumentasi. Dokumen paling penting seperti Bill of Lading, sertifikat asal, dan asuransi pengiriman. Yang keempat, ada aspek hukum dan regulasi. Tarif dan bea cukai. Pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor. Peraturan impor atau ekspor. Peraturan nasional yang mengatur barang apa saja yang boleh atau tidak boleh diperdagangkan. Yang kelima, ada resiko dalam jual beli internasional atau perdagangan internasional. Resiko valuta asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi harga transaksi. Resiko politik. Perubahan kebijakan politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi perdagangan. Resiko kredit. Kemungkinan pihak pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban
pembayaran, proses perdagangan internasional, negosiasi dan kesepakatan. Tahap awal di mana para pihak menyepakati syarat dan ketentuan transaksi, kontrak, penyusunan dan penandatanganan kontrak jual beli atau perdagangan internasional. Yang ketiga ada pembayaran dan pengiriman. Melaksanakan transaksi pembayaran dan pengiriman barang sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada penyelesaian sengketa. Menggunakan metode seperti arbitrase atau mediasi jika terjadi perselisihan. Selanjutnya ada manfaat jual beli internasional atau perdagangan internasional. Yang pertama ada diverifikasi pasar atau memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Mendorong efisiensi melalui spesialis dan ekonomi skala. Ketiga ada inovasi dan persaingan. Meningkatkan persaingan yang mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, lihat jalur sutra atau Amber Road, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadorno Sukirot, manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Selanjutnya, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain. Tapi, ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Selanjutnya ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional ini, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Jadi lebih banyak labanya dibandingkan dengan ruginya. Selanjutnya ada transfer teknologi modern.
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, karena adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya, iklim tenaga kerja, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang terakhir, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang dan keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Selanjutnya ada terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi semua negara itu sama-sama saling membutuhkan dan saling bergantung. Tidak ada negara yang bisa atau berdiri dengan sendirinya, dikarenakan kita juga sesama manusia masih perlu bantuan manusia lain atau makhluk hidup yang lain. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Di bidang itu di antara lain seperti politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang tadi saya jelaskan. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Negara dahulu yang menutup diri dari perdagangan internasional sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya Rusia, Cina, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga barang pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasilan beras berupaya untuk mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi juga. Akibatnya berantainya akan melanda ke semua negara. Pada era globalisasi ini, banyak muncul perusahaan multinasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multi internasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antar bangsa. Di dalamnya banyak orang dari berbagai negara saling bekerja sama. Maka terjadilah persahabatan di antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antara negara
ini mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga berfungsi untuk pertahanan keamanan. Misalnya, suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal tidak semua negara mampu. Padahal tidak semua negara mampu untuk memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerjasama internasional. Barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, atau ternak yang membawa penyakit menular, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan inilah perintah semua negara memiliki bea cukai. Instansi ini dibentuk pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar, dan pemeriksaan juga untuk mengecek barang-barang tersebut berupa barang selundupankah atau barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakannya dalam menggunakan detektor barang berbahaya itu atau menggunakan anjing pelacak. Peraturan perdagangan internasional. Umumnya perdagangan Peraturan perdagangan internasional. Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara selama berabad-abad. Di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatas dalam perdagangan internasional, seperti pembatasan dagang oleh Inggris. Pada Belanda di tahun 1663 dan 1696 yang dikenakan dengan aturan navigasi Selanjutnya, setelah Inggris mulai menerapkan aturan perdagangan bebas, lahirlah perjanjian mengenai perdagangan bebas internasional modern. Pertama yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis pada tahun 1860. Wow, lama juga ya. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Traktat Cobden-Cavalier. Adanya perjanjian ini mengesahkan peniadaan tarif untuk beberapa komoditi yang diekspor oleh Prancis ke Inggris, seperti batu bara, besi, serta komoditi ekspor dari Inggris seperti produk-produk olahan diterapkan untuk menanggulangi dampak depresi besar seperti sistem Bretton Woods atau sejak Perang Dunia Kedua. Perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WOT memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada proses dan ketidakpuasan dengan klaim
dari perdagangan yang tidak adil dan tidak menguntungkan secara mutual. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar dari negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis, seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas, di mana mereka secara secara ekonomi dominan, dan sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun layaknya negara lain seperti India, Rusia, dan Tiongkok menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi, karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasi usaha non tarif, termasuk investasi luar negeri langsung, pembelian dan fasilitas perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi dihubungkan dengan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai. Banyak banget ya ternyata. Terakhir kesimpulannya yaitu kontrak internasional memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan dan investasi lintas alam atau batas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perdagangan ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Pemahaman yang baik mengenai unsur-unsur dan dinamika sangat penting bagi pelaku bisnis global. Terima kasih, sekian dari pemaparan materi perdagangan internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.